Halo semua, akhirnya sampai juga di Semarang. Kemarin landing jam setengah 7 malam ya. Dan perjalanannya cukup lancar sih. Tapi rutenya beda ya. Kalau dari berangkatnya itu kan dari Semarang ke Jakarta, Jakarta ke Singapura, Singapura Finlandia, setelah itu baru Islandia, Reykjavik. Pulangnya itu dari Islandia ke Swedia, Swedia ke Doha, Doha itu di Qatar, terus dari Qatar ke Jakarta, Jakarta Semarang. Jadi rutenya kayak gitu dan um, cukup lancar. Di yang sedikit beda itu mungkin masuk bandara sekitar 15 menit lagi, tapi belum dibuka. Kira ini gate-nya belum dibuka, tapi ternyata ini bukan rolling door, ini ternyata adalah dinding, jadi nggak ada tempat buat duduknya di sini. Jadi nunggunya pada berdiri semua. Jadi lebih ngirit tempat sih memang. Ada tempat duduknya tapi agak jauh-jauh gitu ya. Dan nggak ada di gate-nya khusus tuh, nggak ada tempat duduknya. Jadi cuman kayak tempat masuk ke pesawat aja gitu. Di Swedia nggak terlalu ramai sih ya di Swedia. Dan waktunya juga cukup lama. Saya di sana beli makan kayak buket gitu ya, kayak semacam sandwich. Saya nggak tahu isinya apa, nggak terlalu enak juga. Ya lumayan lah ya buat ngisi perut. Tapi yang enak di situ beli pecan pie. Saya baru pertama kali makan pecan pie, tapi rasanya familiar banget sih ya. Mirip-mirip kayak nastar gitu. Cukup enak. Tapi mau yang mana tadi? Beliin papa ya. Mana kok nggak jatuh-jatuh? Ini bentar. Tuh jatuh kan coklatnya kan. Ini coklatnya. Coklatnya buat Topi apa buat papa? Gak apa-apa. Buat papa ya? Di Qatar saya beli KFC. Di sana ada beberapa makanan lainnya juga, cuman pengen nyoba KFC-nya di sana aja. Saya beli Twister. Di sini kan juga ada ya di Indonesia Twister, kayak semacam wrap gitu kan. Saya pikir kecil sama kayak di Indonesia, makanya saya beli yang paket box gitu ya, lengkap dengan kentang, ada ayamnya satu potong, ada saladnya kecil gitu ya, dan juga ada Coca-Colanya juga. Saya beli yang paketan itu, harganya agak mahal, hampir 200.000, tapi ternyata isinya tuh banyak. Jadi twisternya tuh nggak kayak yang di sini ya, kayak gede banget. Isinya cukup gede dan hampir nggak habis kemarin. Di Dohanya ke arah sini, dari Doha ke Jakarta itu rame banget, pesawatnya penuh full, bahkan sampai tas apa ya, tas carry on ya, tas yang kita bawa masuk ke pesawat itu harus masuk ke bagasi semua. Katanya takutnya kalau nggak ada tempat yang cukup untuk naruh di bagasi, katanya gitu. Jadi saya bawa tas dua kan, tas laptop sama tas lagi, tas yang ada rodanya yang kecil, itu diminta tuh ditaruh di bagasi yang tas kecilnya, kopernya itu ya. Dan akhirnya saya taruh di bagasi dan itu yang jadi masalah ternyata. Sampai ke Jakartanya saya cuma punya waktu 2 jam untuk pindah dari Terminal 2 ke Terminal 3. Dari Terminal 3 kedatangan internasional ke Terminal 2, karena kan saya flightnya untuk yang dari Jakarta Semarang itu kan beli sendiri, jadi nggak connecting gitu ya. Jadi harus nunggu bagasinya keluar dan itu lama banget ternyata. Lebih dari 1 jam baru keluar dua-duanya. Tas saya yang besar yang dari Islandia itu sudah keluar duluan dan cepat, tapi tas kecilnya yang dari Doha yang diambil sama pramugarinya itu keluarnya terakhir. Saya nggak tahu kenapa bisa keluar terakhir ya, tapi mestinya kan di packing dulu ya, karena itu kan terakhir ya. Nggak tahu, tapi agak lama di situ. Kan karena cuma punya waktu 2 jam itu sudah
kurang 1 jam baru keluar. Saya cepet-cepet lari. Tadinya mau naik Skytrain, tapi saya dapat info kalau Skytrainnya tuh sekarang tuh jadwalnya dirubah. 1 jam cuman 2 kali jemputnya. Jadi nggak mungkin kekejar sih kalau naik Skytrain. Terus saya naik taksi dari Terminal 2, dari Terminal 3 ke Terminal 2. Dan itu mahal banget. Taksinya 150.000, padahal nggak ada 10 menit sampai. Ah, gila. Tapi ya mau gimana lagi, karena memang waktunya sudah mepet, sudah mau berangkat, dan beneran sampai sana saya orang terakhir yang datang. Walaupun masih ngantri di sana, ternyata masih ada sekitar 4-5 orang mungkin dari Semarang yang juga masih check-in, ngantri check-in di loketnya Batik Air. Terus akhirnya saya check-in, lari-lari ke gate ya, dan langsung masuk ke pesawat. Di situ juga cukup penuh ya pesawatnya. Kayaknya memang banyak ya, kayaknya dari Doha ke Jakarta tuh banyak yang barusan liburan ya ke Arab, dari liburan Lebaran ya. Jadi memang penuh sekali. Oh iya, yang menarik di situ saya kenalan sama seorang cewek dari Finlandia yang duduk di sebelah saya. Sebenarnya dia tuh bukan duduk di sebelah saya, tapi duduk di seberangnya saya. Jadi kan kalau pesawat kan tempat duduknya kan A, B, C, terus ada lorong, terus D, E, F. Saya duduk di D, di dekat lorong. Di yang A, B, C itu satu keluarga dari Arab. Dia habis liburan, terus pulang, perjalanan pulang. Tapi yang C-nya ini ya, bapaknya di keluarga itu sebenarnya itu dia salah tempat duduk. Dia harusnya duduknya di F. Jadi dia di E. Dia harusnya duduk di sebelah saya. Dan di yang di kan ABC ya. Yang C itu sebenarnya tempat duduknya si cewek Finlandia itu. Tapi karena mereka sekeluarga, ceweknya bilang mau pindah gitu. Saya nggak apa-apa kok duduk di sebelah yang D gitu. Dan bapaknya ya tentunya mau ya, karena kan bisa duduk bareng dengan keluarganya, sama istrinya, sama anaknya. Akhirnya pindah, tapi ceweknya tuh baik banget loh. Saya mungkin nggak akan pindah kalau misalnya saya duduk di tempat itu, karena yang C-nya itu tempat duduknya depannya tuh kosong, nggak ada kursinya. Jadi itu enak tempatnya, karena jauh lebih lega kan. Jadi bisa tiduran dengan lebih nyaman. Perjalanannya juga jauh, 9 jam lebih ya, 9 jam dari Doha ke Indonesia. Tapi ceweknya tuh baik banget. Terus kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar ya. Saya lupa namanya siapa. Namanya susah banget sih. Lupa saya namanya. Tapi itu cewek masih muda, mungkin umur 20-an awal ya. Katanya dia kerja di bank. Dia itu ke Indonesia sendirian, pertama kali ke luar negeri, dan dia itu mau ketemu sama teman-teman yang dia kenal dari main game online, yang game mobile. Saya lupa nama game mobile-nya apa ya. Dan itu dia gara-gara main game itu dia kenalan dengan orang-orang Indonesia. Dan karena itulah dia memutuskan untuk pergi liburan ke Indonesia selama 10 hari ke tempatnya temennya ini di Jakarta. Kalau saya sih agak serem ya, terus terang ya. Ketemu dengan orang yang belum pernah ketemuan, cuman gara-gara main game, menghabiskan waktu 10 jam di sana. Dia cewek lagi, sendirian, nggak pernah keluar negeri, ketemunya ke Indonesia. Aduh, saya juga mungkin dia menganggap Indonesia itu tempat yang cukup aman kali ya buat cewek, buat pergi sendirian. Tapi ya mestinya sih nggak apa-apa ya. Dia juga sudah dewasa ya, mau gimana lagi. Tapi ya menurut saya itu sesuatu yang menarik ya buat orang untuk bisa pergi ke sebuah negara untuk karena ketemu online dengan orang lain gitu ya. Jadi memang dunia sudah berubah ya. Dan ya untuk kesimpulannya, untuk acara ini summit ya benar-benar dipersiapkan dengan baik, sama Ten Up, sama seperti sama-sama yang sebelumnya. Cuman memang orangnya jauh lebih banyak sekarang daripada yang terakhir. Yang terakhir kemarin itu kan 2019 ya.
saya perginya ke Disneyland di Orlando di Florida ya, di Amerika. Itu kan orangnya cuma sekitar 150-an. Sekarang hampir 300 orang, jadi 250 lebih. Tapi mungkin ada yang beberapa nggak bisa ikut ya, jadi mungkin sekitar 200 lebih banyak, tapi jauh lebih banyak rasanya. Tetap sama seperti yang sebelumnya, setiap orang sebelum berangkat itu jauh-jauh hari sudah dikasih survei pertanyaan yang macam-macam ya, yang mendetail, ada punya pantang makan apa, ada alergi makan apa, terus pengennya gimana dan lain sebagainya, itu semua sudah didata terlebih dahulu. Jadi nggak ada yang merasa tidak diperhatikan di sana. Jadi semuanya sudah diperhatikan semua dan semuanya sudah berjalan dengan cukup baik ya. Ada beberapa yang miss flight ya. Beberapa teman yang dari Amerika itu flightnya ditunda sehari karena alasan cuaca. Ada beberapa teman dari India yang harus nginep di hotel, tapi kan karena itu dari pihak penerbangannya di-delay di tempat ya transit, jadi harus nginep dulu semalam dan lain sebagainya. Tapi secara umum sih semuanya lancar ya, nggak ada masalah. Jadi ya cukup oke, dan isinya juga cukup lumayan, cukup asik. Kalau ada teman-teman yang mau ada pertanyaan tentang perjalanan saya ke Islandia, ada yang juga ingin pergi ke sana, boleh tulis di kolom komentar aja, nanti saya akan coba jawab. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.